diabaikan, kemudian dijalankan. Yang sebelumnya hal yang diharamkan itu diterjang atau dijalankan, kemudian ditinggalkan, itu namanya taubat. Ya, namanya taubat. Jadi arruju'u ilallah, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali mentaati perintah Allah, kembali menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taubat. Ya, namanya taubat. Ya. Wal mustaghfiru, dan al mustaghfir, orang yang meminta ampun, namanya mustaghfir. Kalau istaghfaro itu meminta ampun. Kalau mustaghfir orang yang meminta ampun kepada Allah minadzambi, dari segala dosa, dari segala salah. Wahwa, sementara orang yang meminta ampun tadi itu muqimun alaihi, masih terus menerus menjalankannya. Ya, terus menerus menjalankannya, masih melakukan dosa-dosa itu. Kal mustahzi bi rabbih, orang yang seperti itu seperti menertawakan Tuhannya. Jadi kalau bertobat itu ya hendaknya yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh, yang nasuha. Jadi jangan sampai kita bertobat kepada Allah tetapi tidak ada niat untuk memperbaiki diri. Bertobat kepada Allah tapi tidak ada niat untuk meninggalkan maksiat yang sudah dijalankan. Ini namanya tidak bertaubat kepada Allah. Makanya orang yang bertaubat kepada Allah tetapi dia tidak ada keinginan untuk menjauhinya, tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri, ya orang yang seperti itu kal mustazi bi rabbih, seperti menertawakan Tuhannya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan taubat itu paling tidak harus memenuhi 4 hal, 4 kriteria. Jadi tiangnya taubat itu ada 4. Kalau para ulama itu menjelaskan seperti itu, disaripatikan dari beberapa Al-Quran, beberapa hadis Nabi. Jadi ada 4 hal. Yang pertama adalah istighfarun bil lisan. Dia itu mengucapkan istighfar dengan lisan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Misalnya seperti itu. Jadi istighfar dengan lisan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wanadamun bil qalbi. Ada penyesalan dalam hati. Ketika istighfar itu ada penyesalan dalam hati. Ya, ada penyesalan dalam hati, kemudian istighfar kepada Allah juga bisa. Jadi tiangnya yang kedua itu an-nadmu bil qalbi. Penyesalan di dalam hati. Kemudian yang ketiga itu tarkun bil jawarihi. Meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah atau melakukan segala hal yang diperintah oleh Allah, jawarihnya. Jawarih itu anggota badannya. Jadi anggota badannya itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi dijalankan, diamalkan. Kemudian yang ketiga adalah wa idmarun alla ya'uda. Dia berniat, dia berdaya upaya, dia bertekad dalam hatinya untuk tidak mengulangi lagi. Ini adalah di antara tiangnya orang yang bertaubat. Jadi orang yang bertaubat itu paling tidak ya harus memenuhi 4 hal ini. Jadi tidak mau mengulangi perbuatannya kembali. Dia menyesal, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ampunan dengan lisannya. Ya, dengan lisannya. Kemudian juga al-jawarihnya juga seperti itu, mengikuti apa yang ditaubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara lain syarat-syaratnya bertaubat. Makanya orang kalau hanya bertaubat saja sementara dia tidak ada keinginan, tidak ada tekad, tidak ada keinginan, kemudian juga hatinya tidak ada penyesalan, sambil tertawa-tertawa misalnya, ya seperti kal mustazi bi rabbih. Seperti menertawakan Allah Subhanahu wa taala, melecehkan Allah lah ya, minta ampun tetapi dia tetap menjalankan larangan-larangan Allah itu. Meskipun nanti ada hadisnya loh ya. Ini masuk apa saja nanti akan dijelaskan dalam hadis yang lain insya Allah. Kemudian hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu bagian dari taubat, atau penyesalan itu adalah taubat. Makanya orang yang menyesal itu sudah pasti dia kapok, kalau dalam bahasa Jawanya ya kapok. Kapok itu ya tidak mau mengulangi lagi. Makanya orang yang bertobat itu harus ada penyesalan, nyesal. Telah melakukan dosa, nyesel. Kenapa tadi saya kok marah-marah? Kenapa saya tadi kok misui orang? Kenapa saya tadi kok menyakiti orang? Kenapa saya tadi kok mencuri? Harus ada penyesalan. Makanya di sini disebutkan an-nadamu taubatun. Rasulullah Muhammad SAW jawab, an-nadamu taubatun.
Jadi penyesalan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taibu minadz dzambi, orang yang bertaubat dari segala dosa, kaman la dzambalah. Dia seperti orang yang tidak punya dosa. Yang tadi sudah disebutkan di hadis yang pertama tadi. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah itu ya otomatis segala dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Meskipun dosanya itu memenuhi jagat raya ibaratnya. Meskipun dosanya itu seluas samudra. Misalnya dosanya itu setinggi gunung. Kalau dia mau bertobat kepada Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala la dzambalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Artinya apa? Artinya Allah akan mengampuni sebab di antara sifatnya Allah adalah Al-Ghafur. Sifatnya Gusti Allah adalah Maha Pengampun. Bukan hanya pengampun saja tapi Maha. Kalau manusia mungkin ada batasnya, tapi kalau Allah ampunannya tidak ada batasnya. Oleh karena itu, orang yang mau bertobat kepada Allah sebesar apapun dosa yang dijalankan, sekelam apapun masa lalunya, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya mau bertobat kepada Allah, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kalau meninggalkan sholat, kembali lagi mengambil air wudhu dan menjalankan sholat. Sebelumnya meninggalkan puasa, kembali lagi ikut berpuasa. Sebelumnya misalnya suka mencaci maki orang, kembali meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak suka mencaci maki orang. Itu namanya bertaubat kepada Allah. Kalau orang sudah bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatannya, meninggalkan jawarih atau anggota badannya, kemudian dia bertekad tidak akan mengulangi, maka orang-orang yang seperti ini, dawuhnya Rasulullah, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Kemudian hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in ahabbu ilallah, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah atau yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala yang maha tinggi, min syabin, dibandingkan dengan seorang pemuda taibin yang bertaubat. Jadi ini pemuda kok mau bertaubat kepada Allah, ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawuhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah melebihi dari seorang pemuda yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang perlu kita ingat ya, bertaubat itu terus-menerus. Sebab kita sebagai manusia tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari salah. Baik disengaja atau tidak disengaja. Baik disengaja atau tidak disengaja. Makanya seorang pemuda kok suka bertaubat kepada Allah. Karena pemuda itu godaannya besar ya. Pemuda itu godaannya besar biasanya itu. Jadi menganggap bahwa kematian itu masih lama. Kemudian dalam jiwa pemuda itu masih ada darah mudanya. Masih suka untuk berfoya-foya ibaratnya. Masih suka untuk, pokoknya seperti itu namanya pemuda. Kok dia itu suka bertaubat kepada Allah. Dialah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min syai'in, dan tidaklah ada sesuatu abghadu ilallah, yang paling dibenci oleh Allah, yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, min syaikhin, dari orang tua, muqimin ala ma'asi, tetapi masih terus-menerus maksiat. Wis tua tapi wanggah malah nemen, ibaratnya seperti itu. Sudah tua bukannya bertaubat, malah justru melakukan maksiat terus-menerus, tidak mau bertobat kepada Allah. Padahal ubahnya sudah menegur dia bahwa umurnya tidak lama lagi. Giginya sudah menegur dia, ya, kulitnya sudah menegur dia, tenaganya sudah menegur dia bahwa tidak lama lagi. Tetapi dia masih saja bermaksiat kepada Allah, masih saja berdosa kepada Allah, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis ngerti tapi apa? Tapi tidak dijalani. Ya, ini makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan wa ma min syai'in, dan tidak ada sesuatu abghadu ilallah, yang paling dibenci oleh Allah, yang paling dimurkai oleh Allah, min syaikhin, dari orang tua yang muqimin ala ma'asihi, orang tua yang masih melakukan maksiat, yang terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini hadis Nabi yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, likulli syai'in, pada setiap sesuatu itu hilatun, memiliki rekodoyo, ada usaha. Kalau kita bangkrut misalnya ya, ada usaha untuk bersungguh-sungguh agar kita kembali lagi normal, berarti seperti itu.
Wahilatul dzunubi, dan usahanya dosa, rekodoyanya dosa, usahanya bagaimana agar dosa itu hilang. Apa itu? At-taubat, taubat. Makanya para ulama juga dawuh, ada amal, di situ juga ada kewajiban. Ada perbuatan, di situ juga ada kewajiban. Jika kita diberi nikmat oleh Allah, kewajiban kita adalah bersyukur. Jika diberi ujian oleh Allah, kewajiban kita adalah bersabar. Jika kita terperosok dalam dosa, kewajiban kita adalah bertaubat. Dan jika kita bisa menjalankan ketaatan, kewajiban kita adalah yakin bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama mengatakan demikian. Jadi orang yang bertaubat itu kewajibannya, orang yang berdosa itu kewajibannya apa? Kewajibannya itu ya bertaubat kepada Allah, itu kewajibannya. Bukan kok kewajibannya itu menceritakan orang lain, kemudian menyesali, tidak bertaubat kepada Allah, hanya menyesali saja. Tidak ada usaha untuk istighfar, tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Jadi kewajibannya orang yang berdosa adalah meminta ampun kepada Allah, taubat, dan isinya taubat adalah satu, penyesalan, yang kedua minta ampun kepada Allah, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi lagi, yang keempat berdaya upaya untuk memperbaiki diri. Ini adalah kewajibannya orang yang berdosa agar diampuni oleh Allah. Nanti di akhirat setelah kita mati nanti kita akan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebab dunia ini ibaratnya adalah tempat sementara kita, tujuan kita nanti adalah Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita adalah hidup di akhirat yang kekal selama-lamanya. Agar nanti hidup kita bahagia, maka kita bertaubat kepada Allah mumpung malam yughir dalam hadis Nabi yang lain. Sepanjang nyawa kita belum ditenggorokan, itu pintu taubat selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika malam hari itu Allah membuka pintu taubat untuk pendosa-pendosa di siang hari. Ketika di siang hari Allah membuka pintu taubat untuk pendosa-pendosa di malam hari. Intinya apa? Pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Artinya seperti itu. Kapan saja Allah akan menerima taubatnya hambanya. Karena kita semuanya ini adalah hamba Allah. Kita semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kembali kepada Allah, pemiliknya pasti akan suka sekali, akan senang sekali kalau kita bertaubat. Pasti Allah akan senang sekali. Itu hadis yang keempat. Kemudian hadis yang kelima, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, likulli syai'in, pada segala sesuatu atau setiap sesuatu itu dawaun, ada obatnya. Wadawa udzunubi, dan obatnya dosa, obatnya salah, obatnya maksiat atau batu adalah taubat kepada Allah. Ini adalah obatnya. Sebab apa? Sebab dosa itu menjauhkan manusia dari Allah. Dosa itu bisa mencelakakan manusia, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Perbuatan dosa dan maksiat itu menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari surga, mendekatkan pada neraka. Itu orang yang melakukan dosa itu. Jadi mubaidatun minallah, menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, wa min jannati, dan juga menjauhkan dari surganya. Sementara orang yang bertaubat itu muqarrabun ilallah, mendekatkan kepada Allah, wa jannatahu, dan juga mendekatkan pada surganya. Oleh karena itu kita belajar untuk mengobati dosa-dosa kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap penyakit ada obatnya. Ya, setiap penyakit ada obatnya. Dan obatnya dosa dan salah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu obatnya. Oleh karena itu kalau dalam diri kita banyak penyakit dosa ya, penyakit dosa, penyakit salah, kita obati dengan apa? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, at-taubatu, taubat itu tahdamul haubah, menghancurkan kesalahan, menghancurkan dosa, menghancurkan kesalahan. Maka kita hendaknya bertaubat kepada Allah sesering mungkin untuk istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat dosa, kita minta ampun. Kalau kita ingat dosa, kita minta ampun. Nanti akan hancur dosa-dosa kita itu. Akan hancur sehingga diri ini bersih nanti.
Kalau sudah diri bersih, ini hati akan nyaman, pikiran akan tenang, nanti di akhirat akan bahagia selama-lamanya. Sebaliknya kalau orang itu berdosa, ya melakukan kesalahan tapi tidak mau bertobat kepada Allah, hidupnya tidak akan mendapatkan ketenangan. Kalaupun mendapatkan ketenangan itu fata morgana. Ya, ketenangan yang fata morgana, ketenangan yang semu, tidak mendapatkan ketenangan yang betul-betul tenang. Pada hakikatnya ketenangan itu sendiri. Makanya kita bertobat kepada Allah, kita hancurkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Ustadz, saya tidak berdosa, Ustadz. Jangan mengatakan seperti itu. Ya, jangan mengatakan seperti itu. Sebab dosa itu ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Dan dosa itu macamnya banyak sekali. Makanya jangan mengatakan seperti itu. Kalau kita telisik lagi, ada dosa yang kita lakukan, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita bertaubat kepada Allah. Mungkin pada masa-masa muda kita dulu, atau mungkin pada masa-masa dahulu kita pernah melakukan kesalahan yang belum kita taubati, kita taubati. Mudah-mudahan taubat kita itu menghancurkan segala kesalahan-kesalahan kita, segala dosa-dosa kita. Karena apa? Karena al-insanu maral khuta wal nisyan. Manusia itu tempatnya dosa, tempatnya salah. Banyak kadang-kadang salah, kadang-kadang dosa. Ya, kadang-kadang sudah berusaha untuk tidak marah, tetapi kadang-kadang kita marah. Sudah berusaha untuk tidak maksiat, kadang maksiat. Berusaha untuk tidak ghibah, kadang mulut kita ghibah. Sudah berusaha dan lain sebagainya. Makanya kita hancurkan dosa-dosa itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketujuh, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tubu ilallahi, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah. Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah. Fa inni, karena sungguhnya aku Rasulullah, atubu, bertaubat ilaihi kepada Allah, likulli yaumin, pada setiap hari itu mi'ata marrah, 100 kali. Ini Rasulullah loh, padahal Rasulullah itu orang yang maksum, yang terjaga dari dosa-dosa. Itu masih bertaubat kepada Allah. Masih bertaubat kepada Allah. Makanya Rasulullah jawab, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah. Fa inni, karena sesungguhnya aku Rasulullah, aku Muhammad, atubu ilahi, bertaubat kepadanya, kepada Allah, kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marroh, 100 kali. Jadi istighfarnya Rasulullah itu 100 kali. Di sini istighfar ya. Di dalam redaksi hadis yang lain itu astaghfirullah mi'ata marroh. Jadi saya meminta ampun kepada Allah itu 100 kali. Itu adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ini Rasulullah Muhammad. Ini menunjukkan betapa manusia itu, umatnya Rasulullah disuruh untuk banyak bertaubat kepada Allah. Istilahnya seperti itu. Bertaubatlah banyak kepada Allah. Sebab semakin sering bertaubat ya semakin bersih. Ibaratnya kalau kita sering mandi ya semakin bersih badan kita dari kotoran-kotoran itu. Semakin jarang mandi ya semakin kotor badan kita. Makanya di sini Rasulullah ngasih contoh, ya, ngasih suri tauladan, ngasih kudwah, ngasih suri tauladan. Aku wae sing maksum, ibaratnya ngono. Aku wae sing maksum, sing nabi. Iku wae taubat marang Gusti Allah 100 kali dalam sehari. Apalagi kalian semuanya, ibaratnya seperti itu. Ini menunjukkan apa? 100 kali di sini menunjukkan betapa seringnya, betapa banyaknya. Ya, bukan apa itu, bukan jumlahnya ya, tapi menunjukkan betapa seringnya, betapa banyaknya. Untuk agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-8, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, tubu, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah, ilallah, kepada Allah. Wala tai'asu, dan janganlah kalian berputus asa. Fa'idal ya'sa, karena sungguhnya berputus asa itu kufrun, kafir. Ya, jangan sampai kita berputus asa. Wis kadung grusoku akeh, wis Gusti Allah ora ngampuni, wis mending jegur wae, gak usah tobat, wis babah, mlebu neraka ya babah. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Allah dalam Al-Qur'annya juga banyak ya menjelaskan, memerintahkan agar kita tidak berputus asa dari rahmatnya Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmatnya Allah. Di sini juga Rasulullah juga berwasiat kepada kita sebagai umatnya, ya wahai umatku, ibaratnya seperti itu. Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Wala ta'iasu, janganlah kalian semuanya itu berputus asa. Fa innal ya'sa kufrun, karena sungguhnya berputus asa itu kafir. Dan kalau ada orang yang bertanya, bagaimana Ustadz kalau saya bertobat, ngulangi lagi, bertobat, ngulangi lagi. Sebenarnya itu juga terjadi pada zamannya sahabat itu. Ini saya tadi membaca itu ada ternyata itu pada zamannya sahabat itu.
Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik itu meriwayatkan ja'a rajulun, ada seseorang itu yang mendatangi Kanjeng Nabi. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Ja'a datang rajulun seseorang ila Rasulillah kepada Rasulullah. Ada seseorang itu datang kepada Kanjeng Nabi. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini aznabtu dzamban. Aku itu melakukan dosa ya Rasulullah." Kanjeng Nabi, aku nglakoni dosa. Aku nglakoni dosa. Caranya seperti itu ya. Qala, maka Rasulullah kemudian menjawab, "Istaghfirillah." Kalau kamu merasa melakukan dosa, ya minta ampun kepada Allah. Istighfarlah kepada Allah. Qala, kemudian dia menjawab, "Ini atubu summa a'udu." Aku setelah bertaubat tuh a'udu, aku juga kembali lagi melakukan. Ini sungguhnya aku atubu bertaubat wa a'udu, tetapi aku mengulangi lagi. Ya, wis taubat ibaratnya wis ngerti nek iki dosa tapi saya tak lakoni ya, saking karena saya nggak kuat menahan nafsu saya. Wis ngerti aku, nek maksiat iku dilarang Gusti Allah. Tapi piye meneh ben enek wong ayu ora iso nahan ibaratnya ya. Cek nyawang meneh, tobat meneh nyawang meneh ibaratnya seperti itu. Atau melakukan dosa yang lain. A'udzu, tapi aku kembali lagi ya Rasul piye ngene iki. Nek jerene tobat kan enggak mengulangi lagi, tapi aku masih mengulangi lagi, enggak kuasa aku menahan nafsuku, ibaratnya seperti itu. Sudah tahu bahwa kalau tobat tuh enggak tidak boleh mengulangi, tapi saya enggak kuat, saya mengulangi lagi. Apa dawuhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kullama adnabta fatub. Setiap kali engkau berdosa, fatub maka taubatlah. Nglakoni dosa ya tobat meneh, nglakoni dosa ya tobat meneh terus. Terus lakoni tobat meneh. Hatta yakuna syaitanu, sampai setan itu haunan ya, sampai setan itu merasa kita tertawa ibaratnya seperti itulah. Sampai setan itu merasa jemu. Ya, sampai setan itu merasa jemu, merasa putus asa. Jangan sampai kita yang berputus asa, tapi bagaimana setan itu berputus asa? Sampai setan itu berputus asa, ibaratnya seperti itu. Sampai setan itu putus asa. Ngelakoni dosa digoda setan kena tobat meneh. Kena tobat. Lama-kelamaan kan setan nanti akan berputus asa. Dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW seperti itu. Sampai setan itu putus asa ya. Sampai wis pegel berarti ya. Tak godo supaya tobat, tak godo supaya tobat. Sampai setan itu pegel. Sampai setan itu nyesel. Tuh dawuhnya Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sampai setan itu merasa alhasil rugi ya. Rugi gak enak gunane ternyata aku. Godo gak enak gunane. Saya panggah tobat ae. Saya panggah diampuni Gusti Allah wae. Sampai setan itu merasa rugi, merasa kalah. Ya, sampai setan merasa kalah. Ini dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW. Qala, kemudian dia masih berkata, ya Nabi ya Allah, wahai Nabi Allah, idzan tuksiru dzunubi, kalau begitu nanti dosa saya akan semakin banyak ya Rasul. Faqala, maka kemudian Rasulullah menjawab, afullah, ampunannya Gusti Allah, aktsaru min dzunubika, lebih banyak daripada dosamu. Kalau begitu nanti saya semakin banyak dosa saya Rasul. Kalau mengulangi lagi, saya tobat mengulangi lagi, saya tobat. Nanti kak dosa saya banyak nanti tumpuk-tumpuk. Dijawab oleh Kanjeng Nabi. Itulah hebatnya Rasulullah ya. Itulah Rasulullah hebatnya itu. Dawuhnya Rasulullah apa? Dawuhnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW, afullah, ampunannya Allah, maafnya Allah itu aksaru min dzunubika, lebih banyak daripada dosa-dosamu. Ampunannya Allah itu lebih banyak daripada dosa-dosamu. Ojo khawatir ya, ojo khawatir. Gusti Allah itu Maha Pengampun. Karena seperti itu. Ini agar kita tidak putus asa ya. Kalau kita kok masih belum bisa meninggalkan total, pokoknya ketika melakukan dosa kita taubati lagi, melakukan dosa kita taubati lagi, sampai setan itu jemu, sampai setan itu merasa kalah, sampai kita betul-betul diberi oleh Allah taubatan nasuha. Jangan sampai kita dikalahkan oleh setan. Apa itu? Putus asa itu adalah bisikan dari setan. Jangan sampai kita berputus asa. Kemudian hadis yang ke-9, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajilu bitaubati, bersegeralah kalian untuk bertaubat kepada Allah. Ini sama dengan dalam Al-Qur'an ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah meminta ampun kepada Allah. Ajilu bitaubah. Cepat-cepatlah, segeralah untuk bertaubat kepada Allah qablal maut, sebelum kematian datang. Sebab kematian tidak ada yang tahu. Sekarang mungkin pada malamnya itu dia masih tertawa-tertawa. Ternyata menjelang paginya dia meninggal dunia. Betapa banyaknya. Kadang di rumah masih tertawa-tertawa dengan keluarga. Ketika pergi di tengah jalan ternyata kecelakaan meninggal dunia. Siapa yang tahu?
kematian selalu mengintai kita dan kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Makanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajilu bitaubah, segeralah taubat kepada Allah qoblal maut, sebelum kematian itu datang. Sebab kalau sudah mati sudah tidak bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajilu bisolah, dan cepat-cepatlah segeralah untuk menjalankan sholat qoblal fauti, sebelum waktunya habis. Makanya kalau waktunya sholat cepat-cepat bersegera sebelum waktunya habis. Kalau sudah waktunya habis nanti sudah terlambat. Ya, sudah terlambat nanti. Makanya di sini kita semuanya dipesani oleh Rasulullah Muhammad SAW, hendaklah bersegera untuk bertaubat, jangan menunda. Udahlah nanti saja kalau sudah tua, udah nanti kalau saya sudah pensiun, jangan. Sebab apa? Sebab kematian tidak ada yang tahu. Ya, kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Benar hadis yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tubu ila rabbikum, bertaubatlah kalian semuanya, ila rabbikum, kepada Tuhan kalian, qabla an tamutu, sebelum kalian semuanya mati. Bertaubatlah kepada Allah sebelum meninggal dunia. Nanti kalau sudah bertaubat kepada Allah, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nanti ketika kita mati, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu mungkin Mas Agung yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ngajikan kitab pada bab yang ke-23 ini. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Nggih. Matur nuwun sangat Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan 10 hadis yang terdapat dalam bab keutamaan taubat dalam kitab Babul Hadis ini. Mungkin dari hadirin ada yang ingin bertanya, ada yang ingin berdiskusi, ada yang ingin menyatakan pendapat atau bertanya hal yang lain, dipersilakan. Saya Ustaz, dalam izin tanglet niku itu tadi kan disampaikan di hadis bahwa apabila ada yang bertobat kemudian masih tetap melakukan kemaksiatannya, itu seperti menertawakan Tuhannya, ngoten nggih. Yeah. Kemudian tadi hadis yang disampaikan oleh Ustadz bahwa ada seorang pemuda yang dia bertobat kemudian melakukan maksiat lagi kemudian bertobat lagi, itu apakah ada penjelasannya ya Ustaz? Sepertinya kok eh, bertentangan katanya. Itu Ustaz. Ya. Kalau hadis yang pertama, tadi seperti menertawakan Tuhannya, itu tidak ada penyesalan Mas Agung. Jadi taubatnya itu hanya taubat di lisan saja. Hatinya tidak bertaubat kepada Allah. Tidak ada usaha. Jadi hanya di lisan saja. Sementara taubat di lisan itu para ulama dawuh al istighfaru bil lisan, hanya bertaubat dengan lisan saja, ya astagfirullahaladzim, tapi hatinya tidak ada penyesalan sama sekali, itu adalah taubatul kadzabin. Taubatnya orang yang kadzab, orang yang dusta. Ya, ya, hatinya tidak bertaubat, gak ada keinginan sama sekali, ibaratnya seperti itu. Ya tobatnya istighfarnya istighfar apa ya, istilahnya ya abang-abang lambi lah, ibaratnya seperti itu. Itu taubat orang yang menertawakan Tuhan. Sementara yang kedua tadi benar-benar taubat, tetapi memang nggak bisa, tidak bisa dia meninggalkan maksiat, nggak bisa. Tapi saya jadi pengen Mas Agung, pengen banget, pengen. Tapi iso ya meneh, ya karena mengakui bahwa dirinya lemah, dirinya kekurangan dan lain sebagainya. Piye meneh. Tuh, jadi yang pertama tadi tidak ada keinginan sama sekali, dia hanya taubatnya itu abang-abang lambe. Sementara yang kedua tadi betul-betul taubat, tapi dia tidak kuasa untuk meninggalkan maksiat. Jadi memang dia meneh terjerembab lah ibaratnya ya. Tidak bisa dia. Tapi saja pengen banget, tapi gak iso. Ibaratnya seperti itu. Jadi yang pertama abang-abang lambe lah. Yang kedua itu betul-betul ingin taubat. Itu Mas Agung. Iya baik, betul sangat Ustaz. Mungkin ada hadirin yang ingin bertanya. Dapat melalui kolom chat atau secara langsung. Apabila ada seseorang yang melakukan maksiat nih, Ustaz, kemudian dia bertaubat, apakah uh, seseorang tersebut uh, baik apabila dia masih selalu mengingat dosa yang sudah ditaubati tersebut? Karena ada seorang guru yang menyampaikan bahwa salah satu tanda taubat kita diterima itu ya kita sudah move on gitu atau sudah lupa dosa tersebut, dan kalau kita mengingat terus dosa tersebut itu seperti kita tidak bersyukur kepada Allah karena kita sudah bertobat dan
kita harapannya diterima. Mohon asupan Ustaz. Kalau kita bertaubat kepada Allah, kemudian kok ada syak ya, ada syak, jangan-jangan taubat saya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syak ini harus ditepis. Al yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang yakin yang kita pegang. Apa itu keyakinannya? Allah Maha Pengampun. Itu keyakinannya. Apa keraguannya? Jangan-jangan Allah tidak mengampuni. Wong itu kan berlawanan dengan sifatnya Anal Ghafur. Ya tahu, saya Maha Pengampun. Apalagi hadis-hadis tadi sudah jelaskan semuanya bahwa Allah akan mengampuni semuanya. Kalau timbul syak dalam diri kita, jangan-jangan Allah tidak mengampuni. Kemudian kita dihantui, ya kita harus tepis. Ya, kita harus tepis. Itu adalah keraguan-keraguan. Dan keraguan-keraguan itu datangnya dari setan agar kita ibaratnya tidak bangkit lagi, kita terpuruk terus-menerus. Ibaratnya seperti itu Mas Agung. Jadi pokoknya kewajiban kita adalah minta ampun kepada Allah dan janji Allah akan mengampuni. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau muncul keraguan seperti itu ya harus dibuang ya, harus dibuang bahwa Allah Maha Pengampun. Saya yakin Allah Maha Pengampun. Karena apa? Karena Allah tidak mungkin tidak menepati janji, pasti Allah akan menepati janjinya. Jadi kalau bisa cepat keluar dari situ, jangan ada syak, jangan ada ragu, ya, sebab itu adalah keraguan dan keraguan itu munculnya dari setan, bukan dari Allah, dari setan itu. Agar kita tidak tenang, agar kita tidak bangkit, agar kita terus terpuruk dan lain sebagainya, tidak melakukan amal-amal yang baik dan sebagainya. Atau dalam bahasanya Mas Agung tadi, menjadikan orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Agung. Iya, betul sangat Ustaz. Oh, hadirin bisa secara langsung atau mengetikkan di kolom chat apabila ada yang ingin ditanyakan. Kalau misalkan dalam keseharian kita, Ustaz, atau dalam satu momen kita melihat seseorang melakukan maksiat, baik itu melakukan hal yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan hal yang diperintahkan oleh Allah. Nah, bagaimana tips agar kita dapat menjaga hati kita sehingga kita membenci perbuatannya saja, bukan membenci orangnya, karena orangnya itu kan masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, ya, seperti yang tadi disampaikan Ustaz. Betul Ustaz. Ya, saya sendiri juga masih belajar ya. Jadi sebenarnya kita dilarang oleh Rasulullah untuk membenci pelakunya, tetapi kita diperintah oleh Rasulullah untuk membenci perbuatannya, bukan orangnya, tapi perbuatannya. Kalau kalau saya sendiri biasanya itu saya kirimi Fatihah. Kalau saya sendiri ya, pengalaman pribadi saya itu saya kirimi Fatihah, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada dia. Itu bisa meminimalisir kebencian kita karena dia melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Jadi salah satunya adalah saya kirimi Fatihah, saya doakan mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada dia dan memberi petunjuk kepada saya. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agar saya tidak mencemooh dia. Kalau mencemooh dia, menyurai dia, jangan-jangan suatu ketika nanti kita juga akan seperti dia. Kan seperti itu. Makanya pesannya Ali bin Abi Thalib kan seperti itu. Kalau ada temanmu itu yang terkena lumpur di wajahnya, jangan kamu sorai. Siapa tahu besoknya mukamu yang akan terkena lumpur itu. Makanya sekarang caranya bagaimana kalau ada orang lain yang terkena lumpur, ya kita doakan, kita bantu agar mereka membersihkan lumpurnya. Tidak kita sorai, tidak kita gunjing, tapi kita doakan. Itu pesannya Sayyidina Ali. Jadi kalau bisa kita doakan ya. Kemudian kalau bisa ya kita nasihati kalau mampu ya, kita nasihati kalau mampu. Jadi kan Rasulullah sudah ngendikan kan, wa idza ra'aitumul munkara falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi. Fa biqalbihi itu maksudnya adalah kita doakan itu fa biqalbihi. Itu Mas Agung. Jangan disurai ya, pokoknya ya kita doakan itu. Kalau saya pengalaman pribadi saya seperti itu Mas Agung. Kalau saya kok melihat orang itu berdosa, kemudian hati saya kok nggak enjoy ya, kadang-kadang muncul marah dan sebagainya.
Saya doakan, saya kirimi Fatihah. Untuk orang itu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu nanti menyelamatkan dia dan menyelamatkan kita, Mas. Itu Mas Agung. Iya, betul sangat Ustaz. Mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi, hadirin sekalian. Terakhir mungkin dari kami, kalau misalkan kita sebagai akademisi, sebagai ustadz, sebagai kiai, atau sebagai mungkin profesor, guru besar, atau dosen, itu kadang kan kita kegiatan sehari-hari sudah menyibukkan diri kita sehingga tidak kita melakukan hal yang bersifat maksiat. Banyak kita melakukan hal yang positif, hal yang bersifat kebaikan. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana agar kita dapat menyadari bahwa kita semuanya walaupun sebaik apapun tetap memiliki hal yang perlu ditaubati. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW yang maksum, dijaga oleh Allah, tidak berdosa pun beristighfar 100 kali dalam sehari. Betul sangat. Ya, begini ya. Dosa itu kalau saya melihatnya ya, itu bukan hanya dari sisi lahiriah, Mas Agung. Kadang juga dosa itu dari sisi batiniah kita. Kadang-kadang dalam hati kita merasa besar, kadang-kadang dalam hati kita itu merasa suci, dalam diri kita itu muncul riya, muncul ujub. Itu orang tidak bisa steril dari itu loh Mas Agung. Kadang-kadang pikiran kita itu pikirannya jahat, meskipun secara lahir kita tidak ada yang melanggar ketentuannya Gusti Allah karena disibukkan dengan ngurusi universitas misalnya ya, disibukkan dengan ngurusi karena seorang dosen misalnya aktif banget, jadi proaktif banget lah ibaratnya itu. Jadi secara lahiriah itu ketaatan semuanya. Waktunya sholat ya sholat, waktunya baca Al-Quran baca Al-Quran, ibaratnya taat lah. Tapi pertanyaan saya, apakah pikirannya sudah steril? Apakah hatinya sudah steril dari perbuatan dosa? Ingat ya, dosa itu pesannya Gusti Allah dalam Al-Quran, tinggalkanlah dosa lahir dan dosa batin. Wadharu ma baqiya wadharu dhahirul itsmi wa batinahu. Tinggalkanlah zohirul ismi, dosa yang tampak, wabatina dan yang tidak tampak, dosa pikiran, dosa hati. Apakah sudah steril? Andai kata sudah steril, apakah hati kita sudah berzikir kepada Allah? Ya, ibaratnya kalau sudah tingkat tinggi ya, sudah tingkat tinggi itu, sudah tingkatannya tingkat tinggi itu, apakah hati ini ingat Allah apa tidak? Giflah apa tidak? Ini kalau tingkat tinggi ya, tingkat tingginya seperti itu. Kalau orang itu sudah merasa tingkat tinggi loh ya. Kalau kita kan tidak ya. Kalau orang sudah merasa tingkat tinggi itu, hatinya itu giflah apa enggak? Jadi kalau kita mau bertobat tuh banyak Mas Agung. Hati kita seharusnya itu berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya, duduk berbaring, berjalan, harusnya beringat kepada Allah, hati loh ya, bukan fisik loh ya, hati. Sekarang hatinya itu ingat dunia apa ingat Allah? Nah, ya, padahal orang yang banyak ingat dunia, lupa ingat Allah, lupa ingat akhirat, itu berdosa. Ini dosa batin loh ya, dosa batin loh. Kalau panjenengan tadi tanyanya seperti itu. Jadi kalau mau ditobat itu mungkin dosa lahir sudah steril, tapi dosa batin apakah sudah steril? Pikiran kita sudah steril kah? Hati kita sudah steril kah? Niku Mas Agung yang bisa saya jalan, yang bisa saya jawab Mas. Ya, betul sangat Ustaz. Semoga kita semua bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan dimaktubkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ustaz. Ada terakhir Ustaz dari hadirin di kolom chat. Bagaimana menghadapi anak-anak atau siswa kita yang setelah melakukan kesalahan dinasihati berubah, namun sebentar kemudian melakukan kesalahan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup dengan bacaan Al-Fatihah? Sepertinya ini dari seorang pengajar, guys, dan dosen. Monggo. Ya, begini loh ya. Kalau dosen kepada siswanya ya tidak dengan doa loh ya. Kan dengan lisan bisa, dengan ukubah juga bisa, punya kekuasaan kok. Saya kalau ada murid yang bandel ya tak nasihati ya. Tak nasihati dengan lisan saya. Ya enggak dengan muridnya bandel didoakan Al-Fatihah saja ya enggak cukup ya, dengan lisan lah. Makanya kan fal yughayyir biyadihi, dengan kekuasaannya mungkin diancam kamu enggak saya luluskan. Kan punya kekuasaan tuh seorang dosen, seorang guru misalnya.
Kalau nggak mampan fabilisan ini bandel tenanan ya piye meneh nih. Berarti seperti itu. Jadi tetap harus ditegur dengan lisan. Kok dia mau ulangi lagi? Ya ditegur dengan lisan. Dan memang adabnya seorang guru kan seperti itu, Mas Agung. Harus sabar menghadapi murid, harus sabar menghadapi kebandelan murid. Jangan sampai putus asa. Yo dinasihati lagi, ngulangi lagi, yo dinasihati lagi. Ngulangi lagi, yo dinasihati lagi. Ya kan begitu kan? Seperti itu. Yang namanya guru, lebih menah ya guru gak oleh putus asa ya. Wes daripada murid itu jar nih. Ya itu namanya bukan guru. Yang namanya guru, yang namanya dosen itu harus betul-betul dia sabar lah ya, sabar menghadapi murid-murid yang bandel. Kemudian sabar bukan berarti hanya mendoakan saja loh ya, termasuk diantaranya ada ukubah atau punishment ya, punishment apa namanya itu, ukubah, hukuman ya, ada takzir, memberi peringatan dengan lisan, dibimbing, al-irsyad dan lain sebagainya. Itulah fungsinya. Ya seperti seorang tua lah kepada anak lah ya. Jadi kan tidak hanya didoakan saja, anak kalau salah kan ditegur dan sebagainya. Tapi kalau dengan orang yang tidak berada dalam kewenangan kita, ya didoakan piye meneh. Kate lisan ya sungkan mung atasane mosok kate diceramai. Beratnya seperti itu. Ya sungkan ya. Karena bagaimana ya doakan nggak mampu kok. Secara kekuasaan juga nggak mampu, lisan juga nggak mampu jadi doakan. Itu Mas Agung. Iya, betul sangat Ustaz. Mungkin karena waktu juga yang agak yang membatasi, Ustaz. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Mohon untuk memimpin doa Ustaz, terutama dalam hal semoga kita menjadi orang-orang yang suka bertaubat ya Ustaz. Amin, amin, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sangat Ustaz. Dan hadirin sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir pada pagi hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullah. Dan doa kafir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.